Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi anwalah. Yang saya cintai dan saya banggakan anak sekalian, kelas 8, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan rahmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran lewat jaringan untuk materi bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali dulu dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan belajar kita lewat YouTube, lewat jaringan ini selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Anu sekalian, untuk materi pertama yaitu tentang unsur berita atau kita sebut dengan teks berita. Teks berita ini terdiri dari beberapa unsur. Teks berita ini kita mengawali teks berita, kemudian teks berita ini kita bagi beberapa. Pertama, kita harus bisa menentukan unsur-unsur berita. Mengapa berita? Pernah mendengar atau menyaksikan sebuah berita? Di era sekarang ini kalian sudah banyak sekali mendapatkan berita-berita, baik dari layar televisi, baik dari WhatsApp, dari YouTube, dari Instagram, dan beberapa media sosial lainnya. Selain itu, kalian juga pernah mendapatkan berita dari koran, dari majalah, dan banyak sekali berita-berita yang kalian dengar, yang kalian saksikan. Namun kadang-kadang berita tersebut ada yang sesuai fakta, ada yang tidak sesuai dengan fakta, atau kita sebut dengan berita hoax, bahasa kita hoax, atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu anak-anakku sekalian, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Huzarat ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Ayat ini tersebut, anak sekalian, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Mengapa kita? Karena kita adalah kaum mukminin, untuk memeriksa berita-berita yang masuk itu dengan teliti. Apakah berita tersebut dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Jangan menerimanya dengan begitu saja. Berita masuk kita terima, berita masuk kita terima, kita share ya. Jangan seperti itu, yang akibatnya akan membalikkan kenyataan. Kadang-kadang berita itu A di-share jadi B, berita ke kanan di-share ke kiri. Orang-orang yang menerima dengan begitu saja berita darinya berarti sama dengan mengikuti jejaknya. Jejaknya siapa? Jejaknya orang fasik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukminin mengikuti jalan-jalannya orang yang rusak. Orang fasik itu orang yang rusak. Oleh karena itu anak sekalian, cara sederhana yang bisa kita terapkan untuk menyaring berita yang benar. Berita yang benar adalah berita yang objektif. Ada berita objektif, ada berita
objektif. Kalau objektif itu adalah berita yang sesuai dengan kenyataan atau kebenaran, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi berita subjektif itu dari orang yang tidak jelas, itu yang kita sebut dengan berita hoax. Nah, oleh karena kita harus berhati-hati dalam melihat sebuah unsur berita. Kita mengenal dengan unsur 5W1H. Sekalian, kita mengulangi lagi pelajaran dulu ketika di SD atau di MI. 5W1H. W pertama adalah what, apa. W yang kedua who, artinya siapa. W yang ketiga when, artinya kapan. W yang keempat where, artinya di mana. W yang terakhir adalah why, artinya bagaimana. Dan satu H, how, bukan who ya, how, mengapa. Jadi saya ulangi lagi, 5W1H itu what, who, when, where, why, how. Atau orang juga mengenal dalam kataan disingkat adik Simba. A, apa. Di mana. K, kapan. Si, siapa. Sim, M-nya apa? Mengapa. B-nya bagaimana. Yang kalian harus mengerti betul. Oke, kalau sudah bisa 5W1H, kita lanjutkan materinya. Ya. Ini ada sebuah kolom. Setelah mengenal unsur-unsur berita, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci tentang jenis-jenis berita sesuai dengan bidangnya. Contoh, jika kamu centang ya, kamu sambil melihat ini, sambil kita belajar bersama-sama. Manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan? Peralatan praktikum di sekolah itu ada. Yang mencuri tadi malam. Berita pendidikan? Ya, bukan. Itu adalah berita tentang apa? Pencurian. Yang kedua, menyelenggarakan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Pendidikan, betul, karena tentang kegiatan pendidikan. Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Balai Kelurahan. Pendidikan, ya, bukan pendidikan, karena itu berita tentang kehadiran Bapak Kepala Sekolah. Walaupun Bapak Sekolah itu sebetulnya pendidikan, tapi menghadiri acara pernikahan itu bukan berita tentang pendidikan. Jadi yang mana pendidikan? Yang nomor 2. Itulah sekalian, kita lanjut. Telah terjadi, ya ini bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten lain. Pendidikan? Bukan, ya bukan pendidikan. Apa alasannya? Kenapa bukan ini? Bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten lain. Pendidikan? Ya, karena berhubungan dengan sekolah. Yang ketiga, seminar bahaya narkoba sering dilakukan di sekolah-sekolah akhir ini. Pendidikan? Betul, pendidikan tentang bahaya narkoba. Jadi gimana pendidikan itu? Berita-berita yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, kita lanjutkan sekalian. Yang B, kita lihat bersama-sama. Berdasarkan isinya, topik-topik berita di bawah ini peristiwa alam. Nah, peristiwa sosial S dan peristiwa politik P. Kita pilih ya. Telah terjadi gempa susulan di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Siapa ini? Alam. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran Jawa Barat membuka lomba membaca puisi tingkat SMP.
peristiwa sosial. Mengapa sosial? Karena berhubungan dengan masyarakat. Menteri Tenaga Kerja 2 hari yang lalu mengunjungi lokasi terjadinya demonstrasi para buruh di depan pabrik tekstil Arya Raga Kota Jambi. Dan ya betul, sosial. Konflik Palestina Israel menjadi bahan utama pada seminar pada para menteri luar negeri di Balai kemarin. Ya. Hubungan dengan apa? Bukan bencana, bukan sosial, tapi masalah politik. Betul anak sekalian. Siti Albarka memenangi lomba menulis cerpen antar pelajar se-Kalimantan Barat. Kita tentang sosial. Anak sekalian, bacalah teks berita yang berjudul Sulaiman Ngungu penerima Kalpataru. Sekarang kalian buka buku kalian. Di situ ada teks berita. Silakan kalian baca teks berita yang ada di buku kalian. Nah, kemudian tugas kalian setelah melihat teks berita yang ada di buku kalian itu kalian baca, kemudian kalian buatkan seperti ini. Tulis di buku kalian unsur-unsur berita. Berita apa saja yang ada di situ? Apa itu menunjukkan apa? Benda. Siapa? Menunjukkan orang. Di mana? Ya, tempat. Kapan? Menunjukkan waktu. Mengapa? Bagaimana? Proses. Bagaimana juga prosesnya. Sekarang ya, di buku kalian ada 2 unsur berita. Coba kalian nanti baca kedua unsur berita itu, kemudian kerjakan soal yang ada dalam buku kalian. Kemudian kalian lihat di apa yang saya sampaikan, nanti kerjakan itu di buku tulis kalian masing-masing. 2 buah berita. Sekali lagi, 2 buah teks berita dibuatkan seperti ini. Kemudian dibuatkan kesimpulan minimal satu paragraf. Ya. Saya contohkan, misalkan begini ya sekalian. Ada sebuah berita. Tadi malam, hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2020, di Pasar Sukorejo telah terjadi kebakaran yang cukup hebat. Dalam kebakaran tersebut menghanguskan 10 kios pedagang. Ditaksir kerugian tersebut mencapai 100 juta rupiah. Kebakaran tersebut diakibatkan oleh konsleting arus listrik di kios nomor 20. Menurut Suharto selaku petugas kepolisian Polsek Sukorejo sedang menyelidiki terjadinya kebakaran tersebut dan kemungkinan besar adalah diakibatkan konsleting arus listrik. Dalam kebakaran tersebut tidak terjadi korban jiwa, hanya korban materi sekitar 100 juta rupiah. Nah, dari yang saya sampaikan tadi anak-anak, kalian bisa menentukan unsur berita apa, sama apa yang terjadi pada malam itu. Ya, kebakaran di Pasar Sukorejo. Siapa yang mengatakan, siapa polsek yang mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi konsleting? Namanya ya Pak ya Suharto. Di mana terjadinya kebakaran? Kapan terjadinya kebakaran?
ya. Mengapa kebakaran tersebut terjadi? Bagaimana kerugian yang ditaksir oleh pedagang? Nah, saya kira itu poin-poinnya sekalian ya. Kita sudah bisa mengetahui unsur-unsur berita dalam teks berita tersebut. Ya. Ya. Setelah kalian mengetahui teks berita unsur 5W1H tadi ya, 5W1H tadi, kemudian kalian yang B adalah bisa membuat ringkasan dan menyimpulkan teks berita ya. Seperti ini bacaan yang tadi ada di atas ya, tidak saya bacakan ya, cuma kalian bisa melihat ya, kan teks ringkasannya seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal tersebut. Membedakan ya teks ringkasan dengan teks kesimpulan. Kalau teks ringkasan berisi tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Teks tersebut berdasarkan unsur-unsur pokoknya saja. Unsur-unsur yang penting yang ditulis itu adalah namanya teks ringkasan. Ya. Unsur apa saja yang harus masuk ke dalam teks ringkasan? Unsur 6 tadi, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itulah unsur-unsur yang masuk ke dalam ringkasan teks ya, sebuah teks ringkasan. Kalau teks kesimpulan itu apa? Teks kesimpulan itu adalah teks yang berisi tentang menyimpulkan pendapat akhir sebuah karangan atau sebuah cerita. Jadi beda ya teks ringkasan dan teks kesimpulan. Kalau teks ringkasan itu berisi pokok-pokok berita, kalau kesimpulan berisi tentang pendapat akhir. Bagaimana cara meringkas sebuah berita? Nah, supaya mudah, langkah pertama kalian dengarkan atau baca berita tersebut. Mencatat pokok-pokoknya. Kita kenal dengan adik Simba. A di mana, di kapan, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, B bagaimana. Kemudian menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Baiklah anak sekalian, saya kira itu awal dari pertemuan kita. Silakan kalian belajar buku paket yang sudah didapat dari madrasah, kalian baca semua. Itu adalah bagian dari pelajaran literasi, dan saya berharap kalian selama di rumah baik-baik saja dan bisa mengikuti pembelajaran ini walaupun dengan singkat. Dan marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.